Dira masih ingat bau pertama yang menempel di hidungnya saat membuka gembok karatan kontrakan itu. Campuran tanah basah, kayu lapuk, dan jejak keringat penghuni sebelumnya yang entah di mana kini membusuk. Letaknya di ujung gang sempit, hanya satu motor bisa lewat. Sisi kiri gang berdinding rumah semi permanen yang ditempeli kalender tahun lalu. Sisi kanan tumpukan sampah dan selokan mampet yang airnya hitam, bergelembung, mengundang laron dan nyamuk sebesar kuku jempol. Hari itu senja hampir habis. Matahari terperangkap di sela atap seng, meneteskan cahaya jingga yang seperti darah encer menodai lantai semen. Dira mendesah pelan, menurunkan 2 kardus berisi pakaian dan 1 kasur gulung. Kontrakan ini murahan. Tapi hanya ini yang sanggup ia bayar dengan gajinya sebagai penjaga kasir di toko roti dekat terminal. Tidak ada jendela kaca, hanya lubang angin dengan kawat nyamuk bolong. Pintu utamanya seng tipis, catnya mengelupas, engselnya miring, kunci gemboknya seolah menangis minta diganti. Yang penting bisa tidur, gumam Dira, meyakinkan dirinya sendiri meski merinding setiap kali memandangi sudut-sudut ruangan. Ruangan itu hanya 4x6 meter, tanpa kamar mandi dalam. Sudut dapur berupa kompor tanam berkarat dan rak piring bekas. Satu-satunya penerangan lampu bohlam redup, digantung dengan kabel yang menjuntai, menari kalau angin gang menerobos celah pintu. Malam pertama, Dira hanya beralaskan tikar sobek. Punggungnya beradu keras dengan lantai dingin yang seperti kulit mayat. Di luar, suara cicak beradu dengan lolongan anjing gang sebelah. Jam sudah menunjuk pukul 1 lewat, ketika matanya sempat terpejam sebentar. Namun, entah kenapa, telinganya masih siaga. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, seperti ketukan malu-malu. Dira membuka mata, menajamkan telinga. Angin, pohon pisang di samping gang, mungkin ranting jatuh ke atap seng, pikirnya, mencoba waras. Tapi suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas. Bukan di atap, bukan di samping rumah, tapi di pintu sengnya. Tepat di pintu seng reot, satu-satunya pembatas dirinya dengan lorong gelap yang kini diam-diam seperti lubang mulut menelan cahaya. Dira mendekat. Kakinya gemetar, karena malam terlalu senyap. Ia menempelkan telinga ke pintu. Angin lembab menyusup dari lubang bawah kusen. Bau amis, seperti bau lumpur rawa. Siapa? Tanyanya pelan. Suaranya pecah, diseret rasa takut yang merayap di tengkuk. Tak ada jawaban. Hanya napas. Ya, napas. Berat, pendek, seolah menahan marah atau menangis. Dira berjongkok, mengintip ke celah kecil di bawah kusen yang bolong. Dan disitulah ia melihatnya, sepasang mata. Mata putih sepenuhnya, pupilnya lenyap, hanya putih susu keruh menatap balik. Matanya menempel pada celah kusen, diam, tak berkedip. Dira tersentak mundur. Napasnya memburu. Ia meraih ponsel, menyalakan senter, mengarahkannya ke pintu. Celah kusen kosong. Tidak ada mata, tidak ada bayangan kaki. Hanya suara gesekan ranting di atap, angin gang mendesir. Jam di dinding berbunyi pelan, menandai pukul 2 dini hari. Dira mencoba tidur lagi, menutupi kepala dengan bantal tipis. Tapi sepanjang malam, telinganya dihantui suara. Bukan hanya ketukan, tapi seperti cakaran. Seperti kuku menggerus seng perlahan, meretas sabarnya sedikit demi sedikit. Subuh datang dengan angin dingin menembus retakan pintu. Dira bangkit, memberanikan diri membuka pintu seng. Di ambang pintu, ia melihat segenggam tanah merah, basah, menetes air, seperti tanah kuburan yang baru digali. Jantungnya berdetak liar. Ia menggeser tanah itu ke samping, menutup pintu rapat-rapat. Tetapi malam berikutnya, tanah merah itu muncul lagi. Dan ketukan itu datang lagi, di jam yang sama, bunyi yang sama. Seolah menagih sesuatu, atau menjemput seseorang.
Dira mencoba waras. Ia bawa garam dari warung sebelah. Ditaburnya di sudut pintu, di celah kusen, di ambang pintu seng. Katanya, garam bisa menolak bala, menutup celah makhluk halus. Ibunya pernah bilang begitu, waktu masih tinggal di rumah kayu nenek di desa. Tapi kontrakan tua di gang sempit ini berbeda. Dindingnya seperti mulut. Lantainya menelan dingin. Dan pintu sengnya. Dira mulai yakin, pintu itu bukan cuma portal kayu seng biasa. Malam ketiga, Dira nekat duduk di depan pintu seng, menahan kantuk. Ia pegang senter di satu tangan, pisau roti di tangan satunya. Jam 2:05, udara berubah. Angin berhenti. Cicak berhenti bunyi. Dira hanya mendengar detak jantungnya sendiri, seperti palu menghantam tulang rusuk. Tok, tok, tok. Suaranya datang lagi. Kali ini diikuti bunyi gesekan besi. Dira menahan napas, menempelkan mata ke celah kusen. Kosong. Tapi kemudian, muncul bayangan, rambut hitam panjang menutupi celah, seperti tirai. Dira terlonjak, menjatuhkan senter. Lampu redup bergoyang, memantulkan bayangan rambut itu di lantai. Dalam remang, Dira melihat rambut itu seolah menjalar masuk ke dalam, merayap ke arah tikarnya. Ia merangkak mundur, punggungnya menabrak tembok. Ketika lampu berhenti bergoyang, rambut itu lenyap. Tapi di lantai, di tempat rambut tadi, tersisa sesuatu, sepotong pita hitam, berbau tanah dan amis, seperti di kuburan. Malam berlanjut, minggu pun berganti. Ketukan di pintu seng itu tak pernah absen. Kadang pelan, kadang menghentak, kadang dibarengi isakan perempuan, lirih, menembus tulang. Setiap pagi, Dira membersihkan tanah merah di ambang pintu, membuang pita, menabur garam lagi, menutup pintu dengan paku tambahan. Tapi setiap malam, semuanya kembali, tanah merah, ketukan, napas berat di balik seng, dan kadang, bisikan. Bisikan kecil, pelan, di celah kusen, memanggilnya dengan nama yang hanya orang tertentu pernah panggil. Dira A. Dan begitulah Dira tahu, pintu seng ini bukan hanya gerbang rumah kontrakan murah. Ia pintu kosong, pintu jemputan, pintu yang kalau dibuka sekali, tak akan pernah tertutup sepenuhnya. Di lorong gang sempit itu, setiap malam, Dira mendengar suara ketukan. Dan di setiap ketukan, Dira kehilangan satu potongan kewarasan. Dan ini baru permulaan. Hari-hari Dira berubah menjadi malam yang berjalan tanpa henti. Siang datang hanya sekadar jeda untuk menahan kantuk. Ia pergi kerja dengan mata merah, lingkar hitam bagai arang pekat menempel di bawah kelopak. Beberapa teman kasir bertanya, "Kau sakit?" Dira hanya mengangguk, tak sanggup bercerita. Siapa pula yang mau percaya bahwa pintu seng bobrok di gang sempit itu setiap malam dikunjungi sesuatu yang hanya muncul untuk menatap, mengetuk, lalu meninggalkan jejak tanah merah dan bau busuk? Pulang kerja pukul 10 malam jadi mimpi buruk. Gang sempit itu terasa lebih panjang, lampu jalan mati total. Kadang Dira sengaja membeli rokok di warung Pak Leman hanya supaya ada alasan untuk duduk lebih lama, menunda waktu membuka gembok pintu seng. Tapi tak peduli berapa lama ia menunda, pada akhirnya malam tetap datang. Dan pintu seng itu menunggu, berkarat, dingin, menelan angin malam seperti mulut baja tua. Malam ke-15. Dira mencoba cara baru. Ia membeli segenggam kemenyan di pasar loak. Membakar kemenyan di sudut ruangan, mengusir dingin dengan asap tebal yang menggigit hidung. Di kampungnya dulu, ibunya bilang kemenyan bisa menenangkan penunggu rumah. Tapi rumah ini rasanya tak mau didamaikan. Asap putih berputar di langit-langit, menari bersama bayangan. Bau wangi menyatu dengan bau anyir dari lantai. Dira menutup pintu seng lebih rapat dari sebelumnya, menempelkan bangku kayu sebagai ganjalan. Di sudut dekat pintu, ia menaburkan garam lagi,
menambahkan sobekan kain kafan yang ia beli sembunyi-sembunyi dari orang yang pernah mengurus mayat di gang sebelah. Jam berdetak. Detak-detik terasa lebih nyaring. Dira duduk memeluk lutut di tengah ruangan, membiarkan kemenyan terbakar perlahan. Matanya hampir tertutup, tapi rasa kantuknya beradu dengan jantung yang menolak tidur. Tok, tok, tok. Suara itu datang lagi, pelan. Seolah tahu Dira terjaga, menunggu momen ketukan pertama itu memecah kepalanya. Napas Dira tertahan. Ia menempelkan telinga ke lantai, berharap itu hanya suara tikus atau kucing got. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan terdengar lebih dalam. Tidak hanya dari pintu seng, tapi merambat ke dinding. Seperti kuku menyeret bata. Dira merangkak ke arah pintu, menempelkan telinga. Suara napas di balik seng lebih jelas sekarang. Berat, serak, basah. Seperti dada orang yang menahan tangis terlalu lama. Pagi datang. Dira terbangun dengan punggung pegal. Ia melihat ke arah pintu seng. Masih tertutup, gembok masih di tempatnya. Tapi di daun pintu ada goresan. Panjang, berkelok, seperti cakaran kuku. Dira meraba goresan itu. Kasar, dalam, seolah dicakar dengan paksa. Di dasar goresan, menempel sesuatu, serpihan hitam seperti abu rambut terbakar. Ia mencoba membersihkannya dengan sabun, air panas, kapur barus, semua gagal. Goresan itu malah makin banyak. Pindah ke dinding dekat kasur, muncul di pintu kamar mandi umum di luar kontrakan. Setiap malam, ketukan tetap datang. Setiap pagi, goresan baru muncul. Kadang berupa simbol aneh seperti angka, kadang cuma garis panjang yang jika diperhatikan mirip dengan pola tulang rusuk. Dira mulai bicara sendiri. Ia duduk di sudut ruangan, menatap pintu seng sambil membisikkan doa. Tapi di tengah doanya, kadang ia mendengar suara balasan. Suara perempuan serak, meniru doa Dira kata demi kata. Membisikannya dengan intonasi yang salah, nada datar, dingin, seolah mengolok-olok. Pernah suatu malam, di tengah ketukan, Dira mendengar suara itu memanggil namanya. Ndiraa, Ndiraa, buka. Tetangga mulai resah. Pak Leman menatapnya dengan alis berkerut ketika Dira membeli rokok ketiga kalinya dalam sehari. Kau kerja di mana, Endira? Kenapa matamu merah begitu? Tanya Pak Leman. Kontrakan saya, Pak. Suara Dira serak. Pintu seng diketuk terus tiap malam. Pak Leman mendecak. Wong mati nggak suka pintu ditutup rapat. Dulu yang pertama ngontrak di situ mati keguguran. Anaknya dibuang di sumur belakang. Pintu seng itu katanya portal. Kalau udah diketuk, nggak boleh ditutup rapat. Kalau maksa nutup, dia masuk lewat dinding. Cerita Pak Leman membuat tengkuk Dira makin dingin. Sumur belakang? Dira ingat betul, di belakang kontrakan ada sumur tua ditutup seng karatan, dipaku seadanya. Ia tak pernah berani mendekat, apalagi membukanya. Malam ke-30. Dira nekat menantang. Ia paku pintu seng dari dalam. 5 paku besar, palu tua, dan seutas rantai besi. Ia duduk memeluk lutut, menunggu suara ketukan yang biasa datang jam 2 lewat. Dan tepat pukul 2, ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Tapi pintu tak bergerak. Paku bertahan. Dira menahan napas, menanti suara napas di balik pintu. Namun tiba-tiba suara itu berpindah. Tok, tok, tok. Kali ini bukan di pintu, tapi di dinding sebelah kanan. Dira menoleh. Goresan muncul perlahan. Temboknya terbelah halus, membentuk garis memanjang, seperti digores pisau runcing. Dira merangkak ke pojok ruangan, menggenggam pisau roti. Tapi goresan di tembok makin banyak. Satu garis bercabang, membentuk pola aneh menyerupai tulang manusia. Di ujungnya muncul bercak air. Bukan air biasa,
melainkan tetesan merah kehitaman, mengeluarkan bau anyir besi. Subuh tiba, Dira mendapati paku di pintu seng berjatuhan. Rantai terlepas, seperti dipotong paksa. Ia duduk lunglai, bahunya berguncang menahan tangis. Ia melihat ke lantai di depan pintu, segenggam tanah merah, kali ini bercampur potongan kain putih penuh bercak coklat. Dira tahu, kain itu bukan kain sembarangan. Ia mencium baunya. Bau darah basi. Bau rahim yang tak sempat melahirkan. Goresan di tembok makin melebar. Bau anyir semakin menetap. Pintu seng semakin sering bergetar sendiri. Dan di sela ketukan, Dira mendengar suara tawa pelan, seperti suara anak kecil. Dan begitulah, di gang sempit, pintu seng tak hanya berfungsi menutup dunia luar. Ia juga menjadi mulut. Dan kini mulut itu lapar, mencari siapa saja yang berani tidur di dalamnya. Dan Dira hanya bisa menunggu, menatap goresan, mendengar ketukan. Menahan napas setiap tanah merah muncul. Bertanya, apa yang akan masuk selanjutnya? Langit di atas kontrakan seolah tak pernah benar-benar terang. Mendung kelabu menggantung sejak malam di mana Dira mendengar suara tawa kecil itu. Suara tawa yang tidak semestinya ada di gang mati seperti itu. Kadang terdengar di balik pintu seng, kadang memantul dari sumur belakang. Setiap kali Dira menempelkan telinga, suara itu lenyap, berganti bisikan perempuan, merintih, menggeram, memanggil namanya dengan nada yang bikin ubun-ubun bergetar. Hari ke-40. Dira sudah hampir kehilangan semua bekal kewarasan. Pipinya cekung, rambutnya kering, di kuku jarinya menempel serpihan tanah merah. Ia tidur hanya 2 jam sehari. Selebihnya duduk di pojok ruangan, menatap pintu seng, menunggu ketukan yang seolah sudah jadi nadi rumah ini. Suatu malam, Dira didatangi mimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan pintu seng. Tapi pintu sengnya menjelma jadi gerbang besar berkarat, di sekelilingnya tanah merah basah, seolah berdiri di kuburan terbuka. Di balik pintu, terdengar suara perempuan bernyanyi lagu Nina Bobo, namun liriknya terputus-putus. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, dimakan pintu. Dira terbangun dengan keringat dingin, menatap pintu seng yang kini bergetar pelan. Ketukan datang lagi, makin liar. Bukan lagi tok-tok-tok, tapi duk-duk-duk, disertai suara gempuran keras seperti tendangan. Paku di kusen terlepas satu persatu. Rantai bergeser sendiri, seolah diiris pisau tak kasat mata. Dira ingin kabur. Tapi kemana? Gang sempit di luar gelap total, lampu jalan putus, tetangga tak peduli. Ia mencoba menelepon teman kos lama, tidak ada yang mau menampung. Mau tidak mau, ia duduk menanti apa yang akan muncul di balik pintu seng tua. Tengah malam berubah jadi subuh. Suara ketukan hilang. Berganti senyap yang justru lebih menakutkan. Lalu terdengar suara gesekan, pelan, berat. Daun pintu seng terbuka sedikit, engselnya merintih panjang. Celah di bawah kusen memperlihatkan sepasang jari pucat. Jemari kecil, kotor tanah, mencakar lantai semen perlahan. Dira mundur, memeluk lutut di sudut ruangan. Pisau roti di tangannya bergetar, nyaris terlepas. Suara napas merayap, basah, seolah penuh lendir. Lalu pintu seng terbuka setengah, menampakkan sosok perempuan dengan rambut panjang kusut, menutup sebagian wajah. Bajunya robek di perut, meneteskan cairan keruh, menimbulkan bau asam busuk yang menusuk. Perempuan itu menunduk. Di sampingnya, merangkak sosok lain, seorang anak kecil, tubuhnya merah berlendir, matanya kosong putih seperti susu basi. Anak itu merangkak masuk, tangan kecilnya menyeret pita hitam penuh bercak darah. Dira membeku. Di sudut hatinya, ada yang masih berbisik, lari. Tapi kakinya tak lagi punya tenaga. Ketika perempuan itu mendongak, setengah wajahnya menganga bolong, pipinya sobek menampakkan gusi dan gigi hitam.
Perempuan itu mengulurkan tangan. Bibirnya bergerak, menggumam kata yang membuat Dira merasa jantungnya dicabut. Tutup pintu. Endira, tutup, tapi bawa kami masuk. Tiba-tiba angin gang menabrak pintu seng, membuatnya terbuka lebar. Bau sumur belakang ikut menerobos, dingin seperti es mati. Sosok perempuan dan anak kecil itu merangkak mendekat, meninggalkan jejak tanah merah di lantai. Dira menjerit, tapi suaranya hanya pantulan napas di dinding lembab. Sosok itu mendekap Dira, tangannya dingin seperti balok es. Di telinganya, terdengar lagi bisikan lagu Nina Bobo, terputus-putus, seolah dinyanyikan dari dalam perut bumi. Keesokan paginya, Pak Leman menutup warungnya lebih awal. Ia berjalan ke kontrakan Dira, terpanggil oleh bau anyir yang menusuk dari gang. Pintu seng terbuka setengah, rantai besi teronggok di tanah merah. Pak Leman mengetuk pelan, memanggil nama Dira. Tak ada jawaban. Ia memberanikan diri mendorong pintu. Ruangan itu kosong. Hanya tikar sobek, pisau roti tergeletak, dinding penuh goresan seperti tulang rusuk. Di sudut ruangan, segenggam tanah merah masih basah, meneteskan air sumur. Pak Leman terdiam. Dari celah kusen pintu seng, terlihat jejak tanah merambat ke sumur belakang. Dan di atas sumur tua itu, pintu seng yang menutupnya bergetar pelan. Seolah di bawahnya ada tangan kecil yang terus mengetuk dari dalam. Dan begitulah, pintu seng itu tak pernah benar-benar tertutup. Dira lenyap bersama bisikan, jadi bagian goresan di dinding, tanah merah di ambang pintu, napas di balik seng tua. Kontrakan di gang sempit itu tetap menunggu penghuni baru, murah, katanya. Tapi siapapun yang tinggal di sana, harus siap mendengar ketukan, dan menahan bau anyir yang tak pernah betul-betul hilang. Karena sekali kau buka, pintu itu tak akan pernah benar-benar tertutup.